Akhirnya dia gelas sejadah, dia pasrah sama Allah, mati ya Allah udah terserah lah. Tapi dia yakin bahwa dia akan ada pertolongan. Pas jam 3:30 ada orang datang, saudaranya kasih dia sesuai sejumlah uang yang. Kenapa? Karena dia ngadu sama Rasulullah minta ke Allah. Ya Rasulullah ke umat. Nanti akan ada kaitan dengan ayat berikutnya nih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatah. Banyak, jangan pernah lupakan sholat Tuhan. Apalagi orang-orang yang kerja di lapangan, gitu kan. Kalau bisa di masjid-masjid berbeda, satu berbayar tepat sujud, nanti akan menjadi saksi kan gitu kan. Kemudian lagi waktu duha itu waktu magnet rezekinya sedang kencang-kencang minta. Jangan sampai kita ingin rezeki tapi lupa sama Maha Pemberi rezeki. Berapa banyak orang-orang yang selalu berpikiran pada akalnya, akhirnya stres. Udah begini kok begini juga. Kenapa rezeki mah kata tutup? Zaman di Bogor, udah tender nih, belum mas Bogor, datang tangan, begitu dibalik badan, baik lagi orang dibatalin. Padahal sudah punya keuntungan di depan. Nah, itulah rezeki. Saya bilang nama rezeki mah jangankan yang begitu. Makan yang kita makan aja itu bisa keluar. Kita makan masih bisa keluar nggak? Muntah itu jatah kucing, ada jatah lalat, jatah tikus. Memang bukan rezeki. Karena rezeki itu nggak pernah salah alamat. Ya, tidak pernah salah alamat. Kalau kita sama-sama orang, sama teman, akhirnya kita ditipu, kita nggak dikeluar, ya sudah ya. Nanti Allah yang akan ganti. Memang itu bukan rezeki. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, para tafsir, mu'alaf tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud wal akhiratu khairul laka minal ula ini adalah nanti Rasulullah itu di akhirat akan diberikan apa? Sebuah telaga kausa. Ya. Yang kedua, Rasulullah akan diberikan syafaat. Makanya Rasulullah punya syafaat banyak. Ada mengatakan sampai 11 syafaat Rasulullah. Yang pertama ada syafaatul uzma. Nah, ini orang salah nih. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Ini nggak tepat. Syafaatul uzma itu adalah syafaat yang Rasul berikan kepada seluruh umat manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mau muslim, mau non muslim, mau mukmin, mau non mukmin, itu semua dikasih sama Nabi Muhammad. Itu adalah syafaatul uzma. Kalau kita mengharapkan syafaatul uzma, jangan, itu mau umum. Nggak usah minta, itu pasti dikasih. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu nanti di akhirat ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, di mana disebutkan kata matahari sampai sejengkalan gitu kan, itu manusia dijamin oleh Allah, dijamin. Ditanya kagak, apa kagak dijamin. Nah, resah nih manusia. Nah kita Pak jangankan begitu Pak, lah kita di lapangan nih berdiri gitu kan panas-panas, kira-kira gimana? Didiemin aja, dipanggil kagak, diapain kagak, diam aja, bingung manusia. Nah ketika itu manusia seluruh dunia resah gitu kan, Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat. Nabi Adam ini gimana nih kita mau diadam maka Nabi Adam udah pusing lah. Baru-baru buat dulu pada boleh puyeng nih, apa dulu kira makan bawoli. Nabi Nuh ini tolong gimana? Kata Nabi Nuh, jangan mau gua dah apa, gua jadi puyeng, anak gua kafir. Nabi Nuh aja udah puyeng. Nabi Musa, Nabi Isa tolong gimana? Gua lagi, gua jadi puyeng apa? Umat gua jadi dua Tuhan, puyeng gua kan. Nabi Isa pusing, baru Nabi Muhammad turun minta ya Allah jalankan hukuman, aku minta kau jalankan hukuman. Akhirnya karena Rasulullah minta dijalankan hukuman, baru Allah manggilin di satu-satu. Sebelum Rasulullah minta kepada Allah supaya dijalankan hukuman atau dijalankan peradilan, maka itu manusia seluruhnya dijamin sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, permintaan istilah itulah maka disebutnya syafaatul uzma. Permintaan umum, jadi mau muslim, mau non-muslim semuanya enggak. Nanti ada lagi tuh syafaat khusus, itu yang kita minta tuh. Ada syafaat orang-orang yang diberi hisab, yang masuk surga tanpa hisab. Kita kebagian kan di bakalannya? Insya Allah. Enggak ada. Salah satunya apa? Orang yang masuk surga diberi hisab itu adalah satu, orang yang nggak pernah ngeluh ketika sakit. Nah, kita berapa kali BPJS gua nggak kuat-kuat ya. Berobat ke sono ke sini, udah. Orang-orang yang nggak pernah ngeluh sakit itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan diberi. Terus lagi nanti ada lagi syafaat buat orang-orang yang tahlil Quran, yang baca Quran, kemudian yang puasa Ramadan, yang zakat, yang yakin, itu semua syafaat. Itu semua syafaat. Mudah-mudahan kalau kita mah teman-temannya mah bisa mah tetap, tapi kita minta mudah-mudahan ini, mudah-mudahan sebentar. Sariul hisab, Allah tuh mah cepat hisabnya. Pakai kita Pak. Datanya kalau menurut catatan mana nih? Iya ya di mana ya? Nggak ada. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, ketika nanti misalkan ditimbang amal ibadah kita, ya kan? Di TV ini, gitu kan? Nah, disitulah syafaat terbaik. Nah, kemudian syafaat terbesar saudara nanti ya. Walau yu'ti karena berapa Allah akan kasih sampai ke surga itu apa? Itu adalah nanti ketika seluruh umat manusia sudah dihisab, ya Rasulullah itu disuruh masuk surga nggak mau. Saya nggak akan masuk surga sebelum umat saya masuk surga. Rasulullah sampai sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tahu ada umatnya mati ke neraka. Ya Allah, saya mau masuk neraka dulu, masuk surga dulu, kenapa paru masih di sana, masih di jurang neraka. Angkat dulu dia baru saya masuk surga. Baru mau masuk surga. Kata Allah, ilfa. Angkatlah kepala, minta apa yang kau mau. Aku minta semua umatku masuk ke surga. Diangkutin semua yang di neraka-neraka ada yang gosong sebelah, ada yang gosong penuh, udah penuh. Diangkat, dimasuk ke surga. Nah, surganya orang-orang yang banyak dosa, surga paling rendah. Jadi kita bisa surga ini paling rendah. Surga paling rendah apa? Surga paling rendah kata Allah ketika manusia dimasukkan ke dalam surga yang paling akhir, paling belakang ditanya, kamu ridho nggak kalau aku kasih niat habis dipangan, digerakkan ya, habis digosok, habis dicuci lah pokoknya. Diangkat sama Allah, terus ditanya, kamu kalau saya kasih surga yang nilainya sama dengan seluruh harta para raja di dunia mau nggak? Mau ya Allah, jangan kayak gitu, seperti hebat yang terjadi kan gitu kan, daripada di neraka dan di sini gitu kan. Ridho ya Allah. Terus ditanya lagi, kalau saya kasih 50 kali lipat, ridho. Jadi sampai berapa ratus kali lipat, surga paling rendah itu adalah surga orang yang paling rendah adalah surganya yang kekayaannya itu ratusan kali lipat dari seluruh raja di dunia. Yang di Sulaiman, semua yang kekayaan itu kalau dihitung-hitung itu ratusan kali lipat, itu surga paling rendah. Juga paling rendah. Jangan dibayangin lah gimana nanti surganya yang paling tinggi. Nah kita mau masuk udah alhamdulillah. Wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu dan akhir itu akan lebih baik daripada yang awal. Maksudnya akhirat itu akan jauh lebih baik. Capek di dunia, emang dunia ini tempatnya capek. Wa khalaqal insana halua, dan diciptakan manusia itu berkeluh kesah. Emang sudah tabiatnya Pak. Kakak pula udah mulu tuh. Memang sudah kodratnya manusia. Ya Allah, ini gimana sih dia kontrak? Ya Allah, ini gimana sih dia langsung kakak pula udah posting, udah begini, udah iklan segala macam. Kagak laku. Itu sifat dasar manusia. Udah dadang, udah kesal, masih kagak laku, jomblo juga. Ini gimana?
ada tuh anak muda ngaji